boleh dua calon mempelai yang berbahagia. Terimalah sama kasih dalam agama. Kamu semuanya budaya, kamu budaya. Perkenalan saya Upasika Anumandana Saka Purana Jurnanasi yang pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemerintahan untuk saudara B dan saudara Santi. Sebelum kita mulai mendengarkan marilah kita berdiri dan bersiap menjalani. Marilah kita mulai dengan melakukan doa junjungan kita dengan membacakan wajahnya. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. 1. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga sebenarnya keluarga ada ayah, ibu, anak ya. Fungsi dari keluarga ini yaitu kita sebagai ayah mengetahui apa tugas ayah atau suami, dan fungsi ibu kita tahu tugas ibu dan tugas sebagai istri, dan fungsi anak ya, anak fungsinya apa. 2. Moral dan tanggung jawab anggota keluarga. Maksudnya moral dan tanggung jawab anggota keluarga. Kita sebagai anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak ya. Kalau keluarga kecil ya, kita pasti memiliki moral dan juga tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. 3. Komunikasi dalam keluarga. Dalam satu keluarga yang terdiri dari ya ayah, ibu, atau anak ya, kita dalam satu keluarga itu pasti ada suatu komunikasi. Tidak mungkin kan? Ya, nanti kita diem, ya, pasti ada komunikasi ya dalam sehari-hari ya. Yang keempat, sukses, krisis, dan kegagalan dalam perkawinan. Nah, maksudnya di sini suatu perkawinan itu bisa kita sukses bahagia, tapi ada juga yang mengalami kegagalan dalam perkawinan. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Bisa karena kurang cocok, atau bisa karena keegoisan masing-masing ya, pasangan atau istri ataupun suami ya. Yang kelima, konflik dalam keluarga. Nah,
ini ya, yang terdiri ibu, ayah, anak ya, bisa terjadi kebahagiaan ya, bisa juga terjadi, pasti ada terjadi konflik-konflik atau masalah-masalah yang timbul ya dalam satu keluarga tersebut. Nah, yang keenam yaitu manajemen stres. Nah, di dalam satu keluarga itu kan kebahagiaan ada, kan? Kesedihan ya, kebahagiaan juga terus-menerus ya kebahagiaannya. Kesedihan juga terus-menerus kesedihan. Seperti kita sebagai pemuda, kita tahu kan ada muda, ada anak sekarang, tanpa kalah di dalam kita. Jadi di dalam suatu keluarga itu ya, kadang ada kebahagiaan, kadang timbul ya kesedihan atau kesusahan, itu pasti muncul, nggak monoton terus ya, kebahagiaan terus, kesedihan, kesusahan terus ya, nggak kayak gitu kan. Topik konsep ketahanan keluarga, 1, 2, manajemen konflik, 3, manajemen keluarga. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya oleh Robert atau Santi? Baik. Konflik ya, maksudnya yaitu manajemen konflik di dalam suatu keluarga itu memang kan di dalam kesehariannya berkomunikasi kan antara suami istri ya. Nah, kalau sudah punya anak terlibat ya. Nah, di dalam suatu keluarga itu pasti ada muncul ya apa kesalahan-kesalahan kan sedikit kan, kalau mungkin kesalahan-kesalahan kita abaikan, habiskan kan. Nah, ini yang bisa timbul menjadi konflik ini, bisa kesalahan yang kecil kita besarkan. Nah, dan kita harus habis kesalahan itu, jadi timbul konflik terus ya. Harusnya sebagai keluarga kita kesalahan besar kita dan kesalahan kecil kita habiskan sehingga tidak jadi konflik di dalam keluarga. Ya. Pertanyaan yang menarik, apakah Anda mengetahui posisi Anda sekarang dalam keluarga? Nah, mungkin ini kan bimbingan pernikahan, jadi baru calon ya, calon para keluarga ya, alias nanti baru calon ibu ya. 2, apakah Anda sudah melakukan hal yang mendukung ketahanan keluarga atau hal yang memperlemah ketahanan keluarga? 3, bagaimana mewujudkan keluarga ideal? 4, apa bedanya pengorbanan dan pemberian? Konsep ketahanan keluarga. Sini adalah konsensus keluarga inti sama dengan bapak, tambah ibu, tambah anak. Ini suatu keluarga yang sudah dalam suatu keluarga yang sudah terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Nah, termasuk kekarangan keluarga. Kondisi ketahanan keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan, yaitu keluarga berkualitas dan mampu sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Maksudnya di sini ya, suatu keluarga
diem ya, nanti robek, nanti kalau sudah keluarga robek pulang dari kerja, nanti diem. Dan kalau lain minum, enggak ya, diem. Jadi ada komunikasi ya, jadi tidak komunikasinya sistem keluarga ya. Nah yang kedua, keluarga materialistik. Masuk keluarga materialistik di sini adalah baik dari pihak keluarga istri maupun pihak keluarga suami ya. Materialistik yang material ya, maksudnya kayak mengidolakan uang ya, uang adalah segala-galanya ya. Nggak ada apa sedikit uang sudah ya, jadi materialistik ya. Nah yang ketiga yaitu istri berkuasa. Nah sekarang ibu mau tanya ya, ada baik Santi, tujuan pernikahannya itu kan orang mau menikah sama Santi ya. Nah tujuan dari pernikahannya mau menguasai atau mau saling kasih sayang, mengasihi kan, tolong mereka sudah keluarga kan. Nah apa mau menguasai? Mau menguasai Santi atau Santi mau menguasai mereka? Jadi ini jadinya dibalik ya, suami menolong istri juga menolong suaminya, tidak saling menguasai ya. Yang keempat, ketika kita harmonisasi hubungan seksual. Nah, maksudnya di sini yang tidak harmonisasi hubungan seksual ya. Misalnya ini yang berbeda ya, mau berhubungan dengan sang istri ya, tapi lihat ya kondisi sang istri ya, kalau capek ya, misalnya kan hanya bekerja masak, apalagi kalau sudah banyak urusannya ya. Jadi kalau suami si istri nggak mau ya hubungan ya, tapi bisa dimaklumi ya. Yang kelima, perbedaan agama. Tapi di perbedaan agama di sini kan sudah satu agama ya, sudah satu agama. Jadi ditingkatkan terus keyakinannya dengan agama sekarang itu agama Buddha ya. Nanti anak-anak juga diajari ya untuk kegiatan ya, datang sama mengikuti ya. Fungsi keluarga. Satu, fungsi agama. Fungsi agama kita sebagai keluarga ya, diminta untuk memperhati dan berpegang pada ajaran Buddha. Kita itu dengan jangan berdagang ya, bertanya kepada kebajikan, sucikan hati dan pikiran ya, dan dipraktikkan juga dengan baca kata ya, meditasi ya. Itu untuk menjaga pikiran ya, dan batin serta perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Dua, fungsi biologis ya. Fungsi biologis di sini yaitu tentang kesehatan ya, kesehatan tubuh ya, organ reproduksi kita ya. Kalau sampai istri lagi sakit ya suaminya belum ya, sudah istri juga ya, seandainya suami sampai bekerja ya nggak bisa ya, itu khawatir maklum juga ya. Yang ketiga, fungsi ekonomi ya. Fungsi ekonomi di sini yaitu sebagai kepala rumah tangga ya, kita
sebagai suami juga kita harus mempunyai pekerjaan penghasilan ya, untuk kehidupan melakukan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan makan ya, minum, pakaian dan rumahan ya. Keempat, fungsi kasih sayang ya, sebelum mempunyai anak pasti ya kasih sayang kepada sang istri ya. Tapi kalau sudah punya anak kasih sayang pasti terbagi ya. Nah, nanti kalau sudah punya anak ya, Robert kurang perhatian dan lebih perhatian pada anak yang ini ya, jangan cemburu ya. Dan lima, fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan itu maksudnya sebagai orang tua, sebagai bapak keluarga, sebagai ayah dan anak-anak, kita harus melindungi ya, melindungi istri ya, juga anak-anak juga ya. Fungsi pendidikan di sini, kalau kita sudah ada anak, kita sudah punya anak ya, kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita dari mulai TK ya, SD, SMP. Nah, itu bukan tanggung jawab dari suami aja ya, istri juga ya. Jadi harus diperhatikan bersama-sama. Fungsi sosialisasi ya, fungsi sosialisasi sebagai emak rumah tangga kita di dalam lingkungan dalam masyarakat ya, dalam masyarakat kita pasti ada tetangga kan, anak ini. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga ibu ya, kita harus menjaga hubungan yang baik ya dengan tetangga kanan kiri ya. 8. Fungsi rekreasi. Nah, setelah kita bekerja seminggu atau sebulan sekali, kita menyempatkan diri untuk berrekreasi ya, untuk memberi nutrisi bagi kita juga ya. Moral bertanggung jawab kepada keluarga. Moral, istilah menyebut manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Rumah tangga sebaiknya menghentikan perbuatan perilaku, tidak melakukan perbuatan buruk dari tingkat konflik, tidak menikmati dalam cara yang menghilangkan kekayaan. Dengan menghindari kebiasaan ini, seseorang dapat dalam kehidupan ini ataupun kehidupan yang akan datang. Nah, di sini sebagai umat Buddha, kita sudah diajarkan oleh Sang Buddha melalui Dhamma ajarannya, bagaimana ajaran dari Sang Buddha tersebut, yaitu tidak lekang waktu ya. Jadi dari zaman 2500 tahun yang lalu sampai sekarang ya, masih tetap berjalan ya. Jadi kita sebagai rumah tangga, jadi kita harus melatih diri kita dengan kita mentaati Pancasila Buddhis ya. Kita juga melakukan renungan, yaitu meditasi akan wanita suci ya, meditasi, dan juga kita bisa kebajikan yang lainnya. Yaitu di tempat ketiga kita melakukan pelanggaran dari Pancasila Buddhis, dan kita juga harus melakukan meditasi. Kalau bisa setiap hari kita akan meditasi untuk melatih ketenangan pikiran dan batin kita. Ya. Tanggung jawab anggota keluarga sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua, di sini Robert akan jadi ayah ya, Santi akan jadi ibu ya. Jadi kan pasti Robert dan Santi mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak ya. Robert kan dengannya kan mencari anak, ibu dan istrinya ya. Begitu pula Santi ya, selalu ibu dan istri harus menyiapkan semua kebutuhan anak ya. Nah, tanggung jawab
ya, harus sekolah, harus belajar. Sebagai suami, sebagai suami juga sebagai orang tua ya, sebagai ayah, juga sebagai istri, sebagai ibu ya. Nah, sebagai majikan ini kalau kita bekerja pada orang lain ya, menjawab sebagai majikan, sebagai asisten rumah tangga itu kalau ada nanti di dalam keluarga keluarga sakit ada RT ya, yang bisa jadi asisten rumah tangga kita yang membantu meringankan pekerjaan kita di dalam rumah, itu juga termasuk sedikit ini ya, mereka juga ya. Sukses berbisnis, kegagalan, perkawinan. Sukses perkawinan dapat memelihara kehidupan sani yang penuh makna dan kebahagiaan. Maksudnya, kalau kita mengetahui kita bina ya, saling percaya, ya, saling terbuka, ada komunikasi, kan ada yang pun tersulitkan. Maksudnya tidak ada kesulitan ya. Dua, dapat memelihara kedudukan, mengetahui siapa leluhur mereka, dapat menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Dalam perkawinan kita akan memperoleh anak ya. Nah, anak ini akan menjadi penerus bagi keluarga kita dan meneruskan keturunan kita ya. Tiga, dapat menjaga dari kerusakan akhlak dan moral masa anak. Perkawinan yang bahagia ya, di dalam suatu keluarga. Nah, kalau kita perkawinan yang bahagia kan kita pasti semua masalah pasti timbul ya, soalan, tapi kita bisa mencari jalan keluarnya dan tidak kita rasakan ya. Bisa dicegah sehingga di dalam tangga kita menjadi bahagia dan tenang kembali ya. Empat, dapat menjaga dari penyimpangan seksual. Maksudnya di dalam keluarga ya, suami istri yang saling berkomunikasi ya, terbuka, jujur, tidak saling curiga ya. Jadi hubungan seksualnya juga ada masalah kan, tidak ada penyimpangan ke tempat yang lain ya. Lima, menjaga ketentraman rohani dan ketenangan jiwa. Ketentraman rohani, jadi kalau dalam suatu keluarga ya, situasinya segala soal yang dapat diselesaikan dengan baik ya, tidak dipisahkan, tapi diceritakan dihabiskan. Diperiksa lagi kan pasti tenang, batin pikiran tenang, batin kita juga tenang, hati tenang, senang dan bahagia. 6. Dapat menunjukkan tanggung jawab bersama suami istri dalam mendidik anak. Dalam menunjukkan tanggung jawab bersama suami istri dalam mendidik anak ini, yaitu suatu keluarga yang tenang, tentram dan bahagia, otomatis anak kita juga senang kan? Dia senang belajar, mama papanya hidup kan? Jadi suasana di rumah juga tertutup ya, tenang kan? Jadi kalau ada anak bilang kan sama papanya atau sama mamanya semuanya bisa diselesaikan ya. 7. Dapat menemukan rasa kasih sayang sebagai orang tua yang diperlukan untuk membina keturunannya. Maksudnya di dalam suatu keluarga yang saling mengasihi, sayang menyayangi, dan anak ini akan tumbuh sehat dan menjadi anak yang pintar. Krisis kegagalan perkawinan. 1. Kurang atau putus komunikasi di antara anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Maksudnya di sini
suatu keluarga yang sering terjadi itu, pasti komunikasinya kan nggak berjalan dengan lancar kan, saling marah kan. Dua, sikap egosentrisme, sikap mau menang sendiri, seperti Robert ya, kalau bicara sama istrinya nggak benar karena Robert mau menang sendiri, jadi mau dikejar lagi, itu nggak boleh ya. Tiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini kita di dalam suatu keluarga sebagai penanggung keluarga, sebagai ayah, kita pasti wajib mencari nafkah, bekerja untuk menghidupi kehidupan istri dan anak-anak kita nanti ya, sehingga tidak terjadi keributan. Masalah hubungan, nah ini saking sibuknya keluarga sampai lupa dengan anak istri ya, nggak apa-apa ya. Jadi kacau ya, pasti ribut ya. Lima, masalah pendidikan. Masalah pendidikan juga, pendidikan terutama untuk anak ya, dalam keluarga kalau kita sudah berkeluarga, kita bekerja berusaha, pasti kita menyelesaikan utamakan untuk anak kita ya. Jadi kita harus sesuai tenaga kita untuk bisa kita mendidik anak-anak kita ya, agar dia mendapat pendidikan yang lebih bagus dari kita. Nah, karena masalah perselingkuhan, kalau di dalam satu rumah komunikasinya baik ya, komunikasi baik, itu katanya baik, segala aktivitas seksualnya juga baik ya, kalau semua ya, tidak ada rahasia ya, dalam dengan suami maupun istri dengan suami dengan istri, maka perselingkuhan itu tidak akan terjadi ya. Yang menuju jauh dari agama ya. Nah makanya kita sebagai orang muda, kita mendidik anak-anak kita agar nanti bisa kita ajak dia kalau sudah besar kita bisa sekolah untuk ya. Saya ingin konflik. Satu, mengembangkan rasa setia. Rasa setia lah, salah satu rasa setia yang merasa saling percaya antara suami istri yang tidak ada sekarang mereka. Dua, perhatian terhadap psikologis keluarga. Maksudnya diperhatikan apa keluhan ya, pasti ada kan sebagai manusia kita pasti ada keluhan. Nah, Robert atau berusaha pada sakit berusaha pada Robert, semuanya ditanggapi ya, dicari jalan keluarnya. Tiga, membuat provokasi. Maksudnya provokasi tidak dominan orang sendiri ya. Andainya si Robert ada masukan ya, di tempat itu ya, begitu juga ada satu di Robert. Nah, Robert juga tempatnya masukan dari Sati, jangan pendapat aku paling bagus ya. Empat, lebih betul, maksudnya lebih betul, tersusun dan rapi kan, semuanya bisa kita ambil sesi, kita lakukan cara menangani semua konflik tersebut ya. Cara mengecil akibat negatif dari konflik. Satu, menemukan pokok masalah atau musuh bersama, yaitu maksudnya kita bisa memperkecil konflik dengan memperkecil masalah-masalah yang timbul. Dua, interaksi yaitu apa? Hubungan ya, hubungan antara suami istri jika terjadi suatu konflik negatif yang muncul bisa dicermati dan bisa diselesaikan. Tiga, membuat tujuan kita yaitu untuk mencapai agar konflik negatif bisa kita selesaikan dengan baik. Empat, adanya pelatihan, yaitu dengan sendirinya kita membahas masalah-masalah
penyelesaiannya yang berpotensi menyebabkannya stres. Jadi kita bisa tahu apa aspek menimbulkan stres. Jadi tidak usah diulang lagi. Dua, menilai risiko yang muncul dengan prioritasnya sesuai dengan tingkat keparahan dan kemungkinan hasil negatif atau hilangkan risiko ubah sistem sehingga aspek stres dihilangkan. Maksudnya di sini jika stres akan muncul kita tahu penyebabnya apa, jadi jangan kita ulangi lagi. Tiga, kuasai risikonya. Batasi dampak atau kurangi jumlah penyebab stres atau lindungi dari risiko kurangi tingkat takaran faktor-faktor penyebab stres. Maksudnya kalau kita sudah tahu itulah penyebab stres, jangan kita lakukan lagi. Ya. Keempat, pantau risiko. Tidak kita stres secara terus-menerus. Jadi kalau kita harus tahu bahwa kita stres, jadi kita mencegah, ya. Jangan kita ulangi atau kita lakukan hal-hal yang dapat membuat stres tersebut. Ya. Komunikasi dengan keluarga. Dalam keluarga sendiri suami istri anak, pengertiannya komunikasi sangat diperlukan antara Robert dengan Sakti, antara Sakti dengan Robert timbangannya, jadi saling berhubungan terus, ya. Manfaat komunikasi dalam keluarga dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota lain dalam keluarga atau orang lain. Nah, maksudnya apa yang akan disampaikan bisa diketahui, dan tidak ada dia aku tahu sendiri, ya. Miskom jadi ya. B. Komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat menjadikan kita dari salah sangka atau konflik. Nah, inilah kebutuhannya kita berkomunikasi antara suami istri suami. Jadi tidak ada curigaan, tidak ada prasangka yang tidak. C. Komunikasi yang baik dapat membawa hubungan yang diharapkan baik bagi fisik maupun psikis. Nah, dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga, tidak ada curiga, tidak ada prasangka, tidak ada hidup, ya. Jadi pikiran kita tenang, ya. Batin juga tenang, ya. Bahagia. Ya. D. Dengan komunikasi yang efektif dapat membawa pada hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Ya pastilah, ya. Kalau komunikasi yang baik, ya, dari hubungan keluarga itu sudah baik, ya. Hubungan keluarga dengan orang baik, ya. Komunikasi efektif. Berkomunikasi secara empati, saling menghargai dan saling mendorong. Maksudnya ada timbal balik, ya. B. Konsisten kata dan perbuatan, menguasai agama, melaksanakan serta berjiwa sosial. Dengan perbuatan baik, ya. Mematuhi peraturan-peraturan agama, menjalankan semua yang tadi, ya, sesuai dengan ajaran negara, yaitu jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, pasti akan membuat kita tenang, tetap bahagia, dan bisa kita tenang, bahagia, bisa berjiwa, kita bisa mempunyai kebijaksanaan yaitu sosial kita, ya. C. Upaya untuk membuka dialog di antara keluarga dengan suami istri yang baik, suami istri baik dan baik, pihak keluarga Robert atau pihak keluarga Sakti, dan keluarga yang besar, ya, dari mama tua, ya. Adanya dalam komunikasi, ya, dalam satu keluarga yang senang, gembira, bahagia, ya, tidak ada cerita, pasti semuanya tinggi, ya. Adil dalam perhatian. Adil dalam perhatian semuanya diperhatikan, memperhatikan Sakti, keluarga Robert, dan anak-anak diperhatikan semua, ya. Nah, belajar
di dalam budaya ada buku dua perkataan, yaitu dikatakan asupan sunati. Belum tahu menjadi tahu. Maksudnya apa yang mengetahui kita wajib mencari tahu, dan kalau bisa diberitahu, ya. Sultan Payo Dapati mengerti. Kalau kita sudah mengerti, kita bisa mengurangi kesalahpahaman, ya, antara suami istri. 3. Tanpa dinama mati, mencegah keraguan dengan komunikasi yang baik antara suami istri, tidak terjadi curiga dan keraguan lagi. 4. Inti 7 karati, pandangan dulu yang benar apa adanya. Nah, berdasarkan ajaran Nabi SAW, kita bisa belajar dan terus mempraktikkan zaman dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kehidupan yang benar apa adanya. 5. Cinta rasa pasti hati, terbersihkan dari orang batinnya. Maksudnya dengan kita suami istri, ya, dengan pikiran yang tidak ada curiga, tidak ada perasaan buruk, ya, tidak saling mengalami, ya, komunikasi terus berjalan, maka tidak ada terbersih pikiran-pikiran dan orang batin yang ada dari pikiran kita, sehingga dapat terjadi perbuatan kita. Ciri keluarga yang sehat dan bahagia, terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga. Nah, nanti di dalam keluarga sudah saat ini kita sudah tahu, kan, agama kita dengan kita melaksanakan silat, mempraktikkan dharma. Jadi bisa terciptanya kehidupan beragama yang baik dalam keluarga kita. 2. Tersedianya waktu bersama keluarga. Jadi sepasang suami istri harus menggunakan waktu atau kepada keluarganya. Kalau kerja, ya, 3 sampai satu kali tidak pulang, ya, sang istri dulu di rumah, ya. Jadi kalau kayaknya bisa jadi kita, ya. 3. Interaksi segitiga, ayah ibu dan anaknya. Kalau sudah anak, dan pasti ada hubungannya erat dan kuat antara ayah ibu dan anaknya. 4. Saling ada menghargai dalam interaksi segitiga harus kuat. Maksudnya antara ibu, ayah, dan anak saling ada hubungan yang kuat, ya. Jika keluarga mengalami krisis, prioritas utama adalah keluarga. Maksudnya dalam suatu keluarga ada suatu masalah, baik masalah kehidupan maupun keuangan. Jadi keluarga adalah prioritas utama. Sekian bimbingan